Di suatu masa, jauh sebelum dunia mengenal peta seperti yang kita lihat hari ini, pada abad ke-8 hingga abad ke-11, ada sekelompok manusia yang berlayar melintasi lautan luas. Mereka bukan hanya pelaut, mereka bukan hanya prajurit. Siapakah mereka? Mereka adalah Viking. Dari tanah yang dingin dan keras di Skandinavia, mereka mengarungi samudera, menaklukkan wilayah-wilayah baru, dan meninggalkan jejak yang tak terhapus dalam sejarah. Bagi sebagian orang, mereka adalah perampok kejam. Bagi yang lain, mereka adalah penjelajah yang tangguh. Namun, di balik semua itu, siapa sebenarnya Viking ini? Kata Viking berasal dari bahasa Norse kuno yang berarti pelaut atau perampok di lautan. Namun, Viking bukanlah bangsa yang satu. Mereka berasal dari berbagai suku di Norwegia, Denmark, dan Swedia. Mereka hidup dalam komunitas kecil dipimpin oleh seorang kepala suku atau raja kecil. Dan mereka bukan hanya petarung, mereka adalah petani, pedagang, dan pengrajin yang ahli. Namun di tanah utara tak selalu ramah. Musim dingin bisa berlangsung panjang dan tanah yang sulit diolah membuat mereka harus mencari sumber daya di wilayah lain. Dan itulah alasan mengapa mereka berlayar, meninggalkan kampung halaman menuju dunia yang belum mereka kenal, dan mungkin bagi mereka itu adalah misi menemukan dunia baru. Yang membuat Viking begitu ditakuti bukanlah hanya keberaniannya, tetapi juga kapal mereka yang tangguh, longship yang ramping, cepat, dan mampu berlayar jauh ke lautan luas atau menyelinap masuk ke sungai-sungai kecil. Dengan kapal ini, mereka bisa bergerak lebih cepat dari musuhnya. Mereka bisa menyerang, menjarah, dan menghilang sebelum pasukan lawan sempat melawan dan membalas. Tahun 793, sebuah serangan terjadi di Via Lindisfarne, Inggris. Para biksu tak pernah menduga bahwa dari lautan datang sekelompok pria bersenjata menyerbu dengan kecepatan yang luar biasa. Bagi orang Eropa, ini adalah awal dari era Viking, sebuah masa di mana ketakutan akan layar naga di cakrawala menghantui banyak kerajaan. Tapi Viking bukan hanya perampok, mereka juga pedagang. Mereka berlayar ke Rusia, berdagang dengan kekaisaran Bizantium, bahkan mereka mencapai Baghdad. Mereka menjelajahi Islandia, Greenland, dan konon seorang Viking bernama Leif Erikson telah sampai Amerika Utara 5 abad sebelum Columbus. Di tanah air mereka, Viking menjalani kehidupan yang penuh dengan tradisi. Mereka menghormati para dewa seperti Odin dan Thor. Mereka percaya bahwa setelah kematian, para pejuang yang gugur dalam pertempuran akan masuk ke Valhalla,
sebuah tempat di mana mereka akan bertarung dan berpesta selamanya. Mereka juga memiliki sistem hukum dalam sebuah pertemuan yang disebut Thing. Masyarakat Viking berkumpul untuk membuat keputusan dan menyelesaikan perselisihan. Mereka tidaklah hidup dalam kekacauan, mereka punya aturan. Dan meskipun sering digambarkan sebagai pria berjanggut dengan helm bertanduk, faktanya helm bertanduk itu hanyalah mitos. Viking sering mengenakan helm polos dari besi atau bahkan tanpa helm sama sekali saat bertempur. Viking adalah petarung yang tangguh. Mereka tidak mengenal rasa takut. Di medan perang, mereka menggunakan kapak, pedang, dan perisai, bertarung dalam formasi rapat yang sulit ditembus. Mereka memiliki sesuatu yang disebut berserker, pejuang gila yang memasuki keadaan seperti kesurupan saat bertarung, seolah-olah tidak merasakan sakit. Namun selalu saja bagai roda kehidupan, setiap kejayaan pasti berakhir. Seiring berjalannya waktu, kerajaan-kerajaan Eropa mulai memahami taktik Viking dan membangun pertahanan yang lebih kuat. Beberapa Viking sendiri mulai menetap di tanah yang mereka serang. Mereka membaur dengan budaya setempat menjadi bagian dari sejarah yang lebih besar. Tahun 1066, dalam pertempuran Stamford Bridge, pasukan Raja Harold dari Inggris mengalahkan Viking yang dipimpin oleh Harald Hardrada. Banyak yang menganggap ini sebagai akhir dari zaman Viking. Namun, apakah Viking benar-benar menghilang atau mereka hanya berubah? Hari ini kita masih bisa melihat jejak Viking di banyak tempat. Nama-nama kota di Inggris, bahasa yang mereka tinggalkan, dan bahkan sistem hukum yang terinspirasi dari mereka. Di Islandia, kisah-kisah mereka masih hidup dalam saga, cerita epik yang diwariskan turun-temurun. Dan di dalam diri kita mungkin masih ada semangat Viking yang tersisa, keberanian untuk berpetualang, keinginan untuk menjelajah dunia, semangat untuk tidak takut menghadapi yang belum dikenal. Viking bukan hanya legenda, mereka adalah bagian dari sejarah dunia kita.